Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini, walaupun dengan media daring. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Perjuangan Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, dan Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Saya Reza Anugrah Saputra yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Radia Supiana dan Rizky Ananda. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Saudari Rizky Ananda untuk membawakan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Rizky Ananda selaku pemateri pertama dari kelompok 4 akan memaparkan materi kelompok kami. Riwayat singkat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah anak Abu Quhafa, khalifah pertama dari rangkaian Al-Khulafa Al-Rasyidin. Memerintah pada 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Usianya lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari karena beliau termasuk laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah guna memilih pengganti Rasulullah memimpin umat Islam. Pada saat musyawarah berlangsung, kaum Ansor dan Muhajirin bersitegang. Situasi pada saat itu menjadi kacau. Kemudian Umar berbicara untuk mendukung Abu Bakar dan mengangkat setia kepadanya bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling patut di Madinah untuk menjadi penerus pertama dari Nabi Muhammad SAW. Sesudah argumentasi demi argumentasi dilontarkan, musyawarah secara bulat menunjuk Abu Bakar untuk menjabat khalifah dengan gelar Amirul Mukminin. Perang Riddah. Masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku dirinya nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Dalam kesulitan yang memuncak inilah terlihat kebesaran jiwa dan ketabahan hati Abu Bakar. Dengan tegas dinyatakannya seraya bersumpah bahwa beliau akan memerangi semua golongan yang telah menyeleweng dari kebenaran, meskipun beliau harus gugur dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Bakar memerangi mereka. Peperangan ini dikenal dengan nama Perang Riddah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Radia Supiana. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, perluasan wilayah sampai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun fase permulaan dari kekhalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap bersikeras melanjutkan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpinan Utsman bin Zaid. Selanjutnya melakukan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Ekspansi ke Irak dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid dan daerah Suriah dipimpin oleh Amr ibnu As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Surabil bin Hasan.
Mereka berhasil memenangkan pertempuran, akan tetapi tidak sempat disaksikan oleh Abu Bakar karena beliau jatuh sakit dan tidak lama kemudian beliau meninggal dunia pada hari Kamis 22 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Selanjutnya, Umar bin Khattab. Riwayat singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar adalah orang yang sangat membenci dan menentang ajaran Islam, tetapi Allah berkehendak lain. Beliau mendapatkan hidayah lewat adiknya Fatimah bin Khattab yang membacakan surat Taha dan menggetarkan hati Umar. Hal inilah yang menguatkan tekad Umar untuk masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad serta khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia berkonsultasi dengan para sahabat mengenai khalifah selanjutnya. Para sahabat pun melakukan musyawarah dan meminta Abu Bakar agar menetapkan seseorang yang ia kehendaki sebagai pemimpin mereka. Abu Bakar meminta pendapat Utsman bin Affan. Kemudian Utsman mengusulkan Umar bin Khattab. Abu Bakar memerintahkannya untuk menulis surat wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Setelah Abu Bakar wafat, para sahabat sepakat untuk menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu perluasan wilayah dan pencapaian Umar bin Khattab. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Perkembangan politik Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Kemudian Umar membentuk lembaga pengadilan di mana seorang hakim atau yudikatif terlepas dari pengaruh badan pemerintah atau eksekutif. Wafatnya Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Ia meninggal pada tahun 644 Masehi karena ditikam oleh virus atau Abi Lukluk, budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawin yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Kesimpulannya adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana. Selama hayat hingga masa-masa menjadi khalifah, Abu Bakar dapat dijadikan teladan dalam kesederhanaan, kerendahan hati, kehati-hatian, dan kelemah lembutan pada saat dia kaya dan memiliki jabatan yang tinggi. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang yang sederhana, tegas, dan berani dalam mengambil keputusan. Beliau selalu memikirkannya dengan matang, sehingga pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kondisi pemerintahan politik Islam dalam keadaan stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.